Saudari dan saudara, satu ketika ada seorang romo misa di parokinya, dan dia setiap berkhotbah nampaknya berapi-api cara dia berkhotbah, dan mulai banyak orang yang ngefans kepada dia, senang kepada dia, dinanti-nanti khotbahnya romo ini. Dan dia nampaknya mulai terlena dengan itu. Maka suatu ketika di hari Minggu dia berkhotbah dengan gaya yang berapi-api. Terus dia lihat di sebelah kiri agak tengah kursinya itu ada seorang ibu berbaju warna hijau mulai meneteskan air. Begitu melihat itu makin bersemangat. Romo ini berkhotbah berarti masuk khotbah saya ini. Makin bersemangat dia. Makin dia bersemangat, makin menangis tinggi. Dia merasa berarti khotbah menyentuh. Sepulang dari misa, Romo ini juga mau keluar dari pastoral itu di depan pintu gereja, pintu luar, menyalami umat satu-satu. Sambil dia kan sudah menandai yang mana ibu itu yang dari baju warna hijau itu, sambil mencari lagi. Dan ternyata sudah di hadapan dia ibu itu. Dia menyala, "Bu, ibu dari lingkungan mana?" "Ya Romo, saya dari lingkungan Padang Tak Jemuk." Itu nama lingkungannya. "Oh iya." Terus tadi ibu kenapa tadi waktu saya berkhotbah ibu pertama mulai meneteskan air mata, menjadi terseduh-seduh? Apakah ibu tersentuh dengan khotbah? "Iya Romo, karena begitu Romo berkhotbah di depan saya baru pertama lihat Romo." Terus kemudian itu Romo begitu bersemangat berkhotbah, kan Romo itu kan jangkutnya panjang, seperti baru baju jangkutnya itu. Saya Romo langsung ingat kambingku yang mati. Hanya itulah Romo, hartaku satu-satunya kambing itu dan sudah mati. Maka Romo melihat jangkutnya Romo itu terumbai begitu, ingat hartaku satu-satunya kambingku itu. Langsung pulang Romo itu ke pastor. Malu dia, dikira khotbahnya yang hebat, ternyata jangkutnya seperti jangkut kambing, hartanya satu-satunya. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin begitulah gambaran dalam Injil ini. Ketika para rasul dikirim berdua-dua diutus, banyak mengajar, banyak berdoa, menyembuhkan orang sakit. Pulang mereka bercerita kepada Yesus, "Oh, kami sudah buat ini, buat ini, buat ini, buat ini." Sudah merasa hebat. Maka Kristus menyadarkan mereka dan mengatakan apa? "Mari kita pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa, bermeditasi, retret lagi." Supaya apa? Supaya mereka disadarkan, kamu jangan sampai terlena. Kamu jangan mewartakan dirimu sendiri. Kamu harus mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar gembira, tidak mewartakan diri sendiri. Maka suasana yang berapi-api yang begitu, merasa banyak orang yang terpesona dengan mereka, ekstrim kanan ditarik oleh Yesus ke tengah-tengah supaya terlampau ekstrim kanan itu, supaya tetap membumi sadar bahwa tugas mereka adalah para murid mewartakan kerajaan Allah, bukan mewartakan diri sendiri. Nah, setelah mengalami retret, hening, ada yang mau datang untuk dilayani, ya silakan melayani, supaya tetap kita memiliki motivasi yang murni, nurani, yang suci. Maka Kristus mengatakan, apapun pelayanan kita di luar sana itu bisa menghasilkan kebaikan, bisa membawa Allah kepada mereka, nada dasarnya harus jelas. Ya, kalau lagu tak jelas nada dasarnya kacau. Motivasi kita pun berbuat baik, kalau tidak jelas nada dasarnya menjadi tidak tulus. Maka nada dasar dari
pelayanan kita adalah seperti dalam Injil tadi, tergerak oleh belas kasih. Maka saudari dan saudara, belum tentu orang terus rajin berdoa, terus Senin sampai Minggu, Senin, Selasa sampai Minggu, terus ke gereja. Belum tentu makin suci hidupnya. Saya makin miring pikirannya, miring hatinya. Nah, ada saya lihat umat tertentu di paroki tertentu juga ya, jangan menyebut paroki. Saya heran melihat ibu ini. Kalau misa pagi, selama saya 6 bulan di situ misa pagi, tak pernah absen satu hari pun. Luar biasa. Ada kelompok kur, banyak kelompok kur, hampir 35 kelompok kur. Dia ikut 3 kelompok kur. Kapanlah waktunya ibu ini? Yang paling makin aneh, ada novena Natal. Ada 2 opsi, boleh pagi, boleh malam. Saya bisa pagi novena Natal, ada dia. Romo yang kedua bisa novena malam, cerita ada lagi ibu itu. Kemudian semakin menyelangi, mengapa ibu begitu rajin? Ternyata kalau orang datang juga ke rumahnya, orang segan membuat rumahnya itu tempat untuk 2 bunga. Karena bagaikan kapal pecah, tak tahu di mana ditempatkan, dan di saat orang berdoa, pikirku, mengapa begitu habis waktunya di gereja, tetapi untuk membersihkan rumahnya pun membuat rapi, tidak ada, seperti kapal pecah. Nah, inilah ekstrim karena yang dia terlampau asik dengan kegiatan hidup menggereja. Mengapa dia asik dengan hidup menggereja? Mungkin karena dia malas supaya tidak bekerja, maka menjadi tidak balance, tidak harmonis, tidak seimbang hidup. Maka dalam ungkapan bahasa Latin dikatakan virtus stat in medio, kebaikan itu berada di tengah-tengah. Jangan terlampau suci, ya, terlampau suci tanda petik, ya. Ada orang terlampau suci, terus ingin berdoa, supaya apa? Supaya tidak bekerja, supaya tidak jumpa dengan suaminya, jengkel melihat suaminya, maka terus berdoa. Atau jangan ekstrim kiri. Ekstrim kiri ini artinya tak mau tahu dengan Tuhan, tak pernah mau berdoa, makan pun tak pernah ingat Tuhan. Jangan ekstrim kiri yang meniadakan Tuhan, tapi jangan ekstrim kanan seperti ahli Taurat, orang Farisi, merasa makin banyak dia berdoa, makin suci hidupnya. Maka saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, nada dasarnya ialah tergerak oleh belas kasih. Kalau kita sudah memiliki nada dasar yang benar, maka ketiga aktivitas hidup kita sebagai orang beriman. Apa 3 aktivitas utama kita orang beriman? Doa, persaudaraan, dan pelayanan kita. Kalau kita hidup yang normal, ideal, harmonis, pasti memiliki doa yang sehat, doa yang mendalam. Dan doa yang mendalam ini, hubungan kita dengan Tuhan yang sangat indah ini, yang sangat sehat dan ideal ini, pasti akan melahirkan persaudaraan yang baik. Persaudaraan yang baik ini nampak diawali di tengah-tengah keluarga. Maka doa yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti dia akan memiliki relasi yang baik dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya di rumah. Omong kosong berdoa, mulut kumat kamit, kepala miring, sampai ngeces berdoa, tapi istrinya, suaminya tidak cakapan 2 tahun, omong kosong. Maka doa yang baik melahirkan persaudaraan, melahirkan hidup bersaudara, hidup akur di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah komunitas. Omong kosong juga, romonya meditasi bisa sampai 2 jam, tetapi tak pernah mau makan bersama dengan romo yang lain. Semuanya. Maka doa yang baik melahirkan persaudaraan, kehangatan di tengah-tengah
persahabatan di tengah-tengah keluarga, dan persaudaraan yang baik pasti akan melahirkan pelayanan yang indah, pelayanan yang tulus. Maka omong kosong juga kalau orang melayani kemana-mana begitu hangat ke semua orang, tapi temannya Romo di rumah tak pernah diajak ngomong, tak pernah makan bersama, omong kosong. Maka saudari dan saudara, mari berangkat dari doa yang baik, relasi yang sehat dan indah dengan Tuhan, supaya melahirkan persaudaraan yang baik. Persaudaraan yang baik pasti akan melahirkan pelayanan yang indah. Pelayanan seperti inilah yang mampu menggetarkan jiwa banyak orang, karena lahir dari ketulusan, tergerak oleh belas kasih. Amin.